Oke, hari ini saya dapat mantan flagship lagi ya. Kali ini keluaran dari iPhone, yaitu iPhone 7. Ya, HP ini mungkin usianya sudah cukup tua ya, yaitu sekitar 7 tahunan. Karena HP ini keluaran sekitar tahun 2016 yang lalu. Untuk kondisi fisiknya menurut aku sudah memprihatinkan ya. Catnya banyak banget yang lupas, apalagi di bagian bezelnya. Mungkin HP ini sudah tidak terawat lagi oleh penggunanya karena usianya juga sudah cukup tua. Tapi untuk bagian LCD-nya sih ini masih sangat mulus menurut aku, ya terawat lah seperti HP baru pada umumnya. Tidak ada goresan sama sekali. Jadi mungkin bekas pakai TG tapi sudah dicopot ya untuk TG-nya atau untuk pelindungnya. Untuk tampilan menunya sudah tidak seperti iPhone jadul ya. Jadi sudah lebih modern lah di bagian menunya menurut aku. Karena HP ini masih dapat update di sekitar tahun 2021 lah. HP ini masih dapat update, otomatis tampilan menunya seperti iPhone zaman sekarang. Di bagian depan terdapat satu buah kamera ya, resolusinya cukup kecil yaitu cuma 7 megapiksel. Kalau di bagian bawah tentu masih ada 3D Touch ya, karena iPhone jadul itu belum mendukung seperti Face ID dan lain-lainnya, masih menggunakan 3D Touch. Tapi untuk fingerprintnya menurut aku ini cukup kencang dan cukup akurat menurut aku. Di bagian sebelah kiri terdapat tombol volume dan tombol silent ya, jadi fungsinya buat silent notifikasi. Terus di bagian sebelah kiri terdapat tombol power, jadi tombolnya cuma satu saja, di bagian atas tidak ada apa-apa. Di bagian bawah sini terdapat grill speaker dan ini lubang pengecasan lightning ya, belum Type C karena Type C itu terdapat di iPhone 15. Di bagian belakang terdapat satu buah kamera, resolusinya 12 megapiksel dan sudah mendukung OIS. Untuk perekamannya bisa 4K 30 fps ya, itu maksimal perekaman di iPhone 7 ini. Menurut aku sih kameranya masih bisa diandalkan ya, baik buat video maupun buat bikin foto. Untuk spesifikasinya tentu HP ini sudah cukup ketinggalan ya, karena usianya sudah cukup tua yaitu sekitar 7 tahunan. Tentu spesifikasinya sudah sangat ketinggalan sekali. Chipsetnya menggunakan Apple A10 16 nanometer, termasuk ini cukup panas ya di iPhone 7 ini. Versi iOS nya yaitu 15.7, ini updatean terakhir di iPhone 7 ini ya. Untuk multitasking HP ini masih cukup nyaman ya, masih cukup enak menurut aku. Buat menjalankan aplikasi juga masih sangat lancar sekali menurut aku. Apalagi internalnya yang cukup gede yaitu 128GB. Otomatis HP ini penyimpanannya cukup lega menurut aku dibandingkan yang 32 ataupun 64GB. Soal harga di tahun ini sudah cukup terjangkau ya, yaitu sekitar 1,3 sampai 1,5 jutaan. Kita sudah mendapatkan iPhone 7 ini. Ya sekitar segitulah ya, tergantung kondisi dan kelengkapannya juga, dan tergantung dari internalnya juga. Untuk file genggamannya tentu HP ini sangat nyaman sekali ya, sangat solid sekali. Karena ukuran layarnya cukup kecil yaitu 4,7 in, otomatis di tangan itu sangat nyaman sekali saat di genggaman. Berbeda dengan HP keluaran zaman sekarang yang ukurannya cukup gede yaitu di atas 6,54 in. Otomatis di zaman sekarang itu kurang nyaman saat digenggam di tangan. Buat mengetik menggunakan satu tangan, otomatis HP ini sangat enak sekali ya, sangat nyaman sekali. Untuk yang jempolnya gede pun menurut aku masih cukup nyaman ya saat mengetik menggunakan iPhone 7 ini. Untuk sinyalnya HP ini masih cukup aman ya, masih aman lah menurut aku. Katanya sih garansinya garansi Singapura. Ya mungkin suatu saat akan kena begal juga untuk emailnya, tapi kurang tahu ya ini HP kena pemutihan email atau tidak. Di tahun ini menurut aku HP ini masih cukup nyaman ya buat multitasking atau buat sosial media, seperti membuka Facebook, buat YouTubean atau buat TikTokan. HP ini menurut aku masih cukup worth it ya, masih cukup bisa diandalkan di tahun ini. Ya meski suhunya cukup panas menurut aku saat bermain TikTokan ataupun membuka Facebook ataupun buat nonton YouTube, HP ini menurut aku cukup panas atau tiba-tiba HP ini cukup panas. Tapi HP ini juga gampang dinginnya ya, jadi menurut aku sih imbang, gampang banget panas dan juga gampang banget dingin. Di sini saya sudah mendownload dua game ya, yaitu game PUBG Mobile dan game Mobile Legends. Untuk tes gamenya nanti saya akan bikin video terpisah saja ya. Untuk game Mobile Legends ini dapat grafik tinggi dan refresh rate tinggi.
Tentu ini menurut aku masih cukup mantep lah ya buat bermain game sekelas game Mobile Legends. Karena baterainya cukup kecil, yaitu tidak sampai 2000 mAh, otomatis HP ini tidak cocok buat bermain game seperti game PUBG Mobile maupun game Mobile Legends. Jadi untuk tes gamenya nanti saya akan uji coba di video terpisah saja. Untuk bermain game PUBG Mobile, grafiknya cukup mantap ya, bisa smooth ultra, balance ultra, HD tinggi, dan HDR tinggi. Tentu HP ini menurut aku cukup mantap ya untuk grafiknya buat bermain game seperti game PUBG Mobile. Giroskopnya juga menggunakan giroskop hardware ya, bukan software, otomatis sangat smooth sekali buat bermain game sekelas game PUBG Mobile ataupun game yang menggunakan giroskop tentunya. Yang saya suka dari iPhone yaitu LCD-nya ya, meski masih menggunakan IPS, tapi menggunakan teknologi Retina IPS LCD. Otomatis ini lebih bagus dibandingkan LCD IPS biasa ya. Tentu tampilannya itu menurut aku sangat bagus sekali dibandingkan yang menggunakan LCD IPS biasa. Jadi kesimpulannya sih menurut aku HP ini masih cukup worth it ya kalau buat kebutuhan seperti sosial media, buat nonton film ataupun buat aktivitas lainnya kecuali buat ngegame. Kalau buat ngegame HP ini sangat tidak worth it sekali ya, karena usianya yang sudah cukup tua, otomatis HP ini cukup panas atau bisa dibilang sangat panas saat buat kebutuhan ngegame. Jadi sangat tidak worth it sekali buat kebutuhan ngegame di tahun ini. Apalagi baterainya yang sangat kecil yaitu cuma 1960 mAh. Otomatis buat ngegame HP ini sangat boros sekali dan sangat panas sekali. Jadi buat teman-teman yang pengen beli buat kebutuhan ngegame, HP ini sangat tidak worth it ya. Kalau buat sosial media ataupun buat nonton film, HP ini menurut aku di tahun ini masih sangat worth it ya. Apalagi internalnya yang cukup gede, kameranya juga menurut aku masih cukup bisa diandalkan di tahun ini. Meski secara desain HP ini sudah ketinggalan zaman ya, sudah sangat jadul sekali, tapi HP ini menurut aku masih cukup worth it lah di tahun ini buat kebutuhan sosial media ataupun buat sekedar nonton di tahun ini. Oke, jadi sekian ya sedikit review iPhone 7 di tahun ini. Kalau untuk tes gamenya nanti saya akan bikin video terpisah saja ya. Oke, terima kasih, mantul.